Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isaini SPD, mahasiswa PPG Dalam Jabatan Angkatan ketiga tahun 2023 LPDK Universitas Syahkuala. Saya akan melaksanakan praktek rancangan pembelajaran siklus perdana. Di kegiatan ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, sehat? Bagus. Mudah-mudahan karena kita sehat pikiran, sehat badan, kita belajar pun lebih maksimal. Karena orang-orang yang sehatlah yang mampu untuk berpikir secara jernih. Kalau menurut filsafat eksistensialisme, esensi harga diri, karena kita berpikir maka kita ada dan tiada. Kalau kita nggak sehat, berarti pikiran kita nggak jernih. Mudah-mudahan hari ini kita belajar dengan akal sehat, semua ilmu yang kita pelajari bisa masuk ke otak kita. Kemudian dari ilmu itu kita bisa merespon semua aktivitas yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari untuk kehidupan kita di masyarakat nanti. Oke, baik. Oke, sebelum kita mulai belajar, terlebih dulu kita berdoa dulu ya. Oke, baik, silakan. Bismillah. Oke, baik. Mudah-mudahan kita doa terang hati, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, mudah-mudahan kita bisa menerima dengan baik apa yang disampaikan, kita bisa menangkap menjadi ilmu yang berguna kelak nanti. Oke, saya tanya nih, ada yang tidak hadir nggak? Ada. Berapa orang? 1, 2? Banyak Pak? Oke, baik. Siapa aja? Yang cowok ada lima orang. Oke, baik. Bentar ya. Kenapa ada yang tahu nggak? Kenapa mereka nggak hadir? Ada yang tidur. Ada yang tidur. Mungkin belum baca soal. Ada yang ikut soalnya udah ada. Oh gitu ya. Oke, baik. Nanti kita sekretaris proyek yang mungkin apakah dia sakit atau memang nggak masuk ya. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar, pokoknya semua belajar itu seperti kalau memang ada yang berbicara, tunggu kawanku satu orang yang berbicara, kemudian baru ditanggapi ya. Sportif ya. Jangan kalau yang berbicara nanti semua berbicara, jadi nggak ada yang mendengar. Dari aspek berbahasa itu ada yang mendengar, ada yang berbicara. Tapi kalau dua-duanya berbicara, siapa yang mendengar? Ya kan, nggak nyambung nanti ya komunikasinya ya. Oke, baik. Jadi seperti itulah. Mudah-mudahan sportif ya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan, saya akan kasih spirit dulu buat kalian tuh biar semangat.
karena kita belajar tentang deskripsi hari ini. Jadi saya akan nyetel video tentang berhubungan dengan musik, tentang Indonesia, tentang wawasan Nusantara, tentang mendeskripsikan tentang alam Indonesia. Indonesia memiliki alam yang indah, tapi mau nggak alam yang indah itu dijadikan sumber daya kekayaan bangsa ini untuk kita eksplorasi menjadi sesuatu yang berharga di mata orang asing. Jadi Indonesia memiliki 13 pulau, jadi luas wilayah daratan dan kepulauan, lautan itu memang luas lautan. Tapi di laut itu antara pulau dengan laut dengan hamparan yang luas memiliki keindahan yang luar biasa. Jadi sebelum kita jelaskan lebih dahulu yang lebih detail, kita nonton dulu tentang musik atau lagu nyanyian Rayuan Pulau. Oke, baik, kita dengar sama-sama. Kita nyanyikan sama-sama ya. Oke, baik. Oke, ke sana. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur. Pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Pantai itu luas. Jadi itulah ciri-ciri bangsa kita itu. Kalau kita deskripsikan dalam bentuk kata-kata kita nanti, kita bisa membayangkan, oh ini, oh itu. Itulah bangsa Indonesia, penuh dengan keanekaragaman hayati, baik tumbuhan maupun flora dan fauna. Bangsa kita cukup kaya banyak suku bangsa di situ luar biasa. Nah, kamu sebagai generasi penerus yang akan datang, kamu bisa memberdayakan diri kamu itu untuk bisa terjun. Baik kamu memanfaatkan sumber daya alam, di sana ada pantai, di sebelah sana ada takengon, ada gunung. Itu semua bisa dijadikan objek untuk mata pencaharian kalian nanti. Kalau kalian tanpa bekal ilmu dari sekarang, kamu akan jadi gembel. Ki Hajar Dewantara mengatakan perihnya belajar itu tidak apa-apa bagi dia.
Karena nanti kamu akan menuai hasil mudahnya untuk mencari rezeki kamu kalau kamu udah punya ilmu dia akan datang. Makanya dari sekarang kalian sebagai sumber daya manusia yang ada di negeri ini, terutama Aceh ini, kita yang notabene itu sumber daya manusianya sedikit, kemudian provinsi yang termiskin dari Indonesia. Mudah-mudahan kamu nanti dengan belajar, dengan bisa kamu mengembangkan wawasan Nusantara itu lebih mantap lagi. Kamu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, yang bisa membangunkan bangsa kita lebih maju, terutama Aceh ini ke depan lebih maju. Jangan berpikir negatif thinking, tapi berpikir positif thinking, berpikir dengan akal sehat yang bagus, yang baik-baik. Itu intinya kita sebagai generasi yang akan datang dalam mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang tidak baik. Itu jahat pemikiran orang-orang yang seperti itu. Makanya kamu sebagai generasi penerus yang akan datang, belajarlah dari sekarang untuk ke depan dalam mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Oke, baik. Oke, berangkat dari deskripsi barusan, apa yang kita pelajari hari ini, yaitu berangkat dari tujuan pembelajaran dulu. Dari tujuan pembelajaran di situ ada tujuan satu itu peserta didik mampu menjelaskan dengan cermat pengertian ciri-ciri fungsi teks deskripsi. Nah, itu poin yang pertama loh, 71 ini. Kemudian di pertemuan kedua nanti kita akan belajar tentang peserta didik mampu menemukan sendiri dengan tepat topik teks deskripsi. Kalau hari ini kita belajar mungkin ada gambaran atau penjelasan dari Bapak itu mengenai ada bacaan. Kalau nanti Bapak di pertemuan kedua, saya akan nampilkan video. Apa video itu akan ada apa-apa. Kamu nanti harus mampu melihat, menilai dengan panca indera kamu itu bagaimana belajar teks deskripsi setelah pertemuan yang pertama ini nanti ya. Pertemuan kedua itu lebih berat, menantang, berpikir kamu harus apa sih maunya Bapak Ken itu kalau suruh belajar kayak gini. Mudah-mudahan kamu nanti berpikir lebih keren lagi, lebih kreatif, lebih cerdas dalam menentukan sikap kamu. Oke, baik. Ini satu, mampu menjelaskan dengan cermat pengertian ciri dan fungsi teks deskripsi. Nah, dari tujuan pembelajaran itu saya kaitkan dengan capaian pembelajaran. Nah, oleh nih, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi berupa gagasan pikiran. Tadi saya bilang kan, kalau kita punya akal yang sehat, berpikir dengan cerdas, jadi kita sekolah itu orang tua kita modalin kita kasih jajan ini. Karena apa? Biar pikiran kamu nggak kemana-mana. Kamu tuh fokus pikiran untuk belajar di sekolah. Kamu masih kecil, tuntutlah ilmu dari sekarang kecil. Orang belajar waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Tapi kalau orang sudah dewasa seperti Bapak belajar waktu besar bagai mengukir di atas air. Nah, kalau mengukir di atas air gimana? Bilang, kalau mengukir di atas batu. Nah, makanya kalian sekarang itu belajar dari sekarang, fokus. Pikiran kamu nggak lari kemana-mana, konsentrasi. Jelas? Nah, kuncinya seperti itu. Dengan perasaan, dengan kesenangan, dengan cinta kasih kita belajar. Masa kita belajar itu dipaksa? Main nonjok-nonjok kan nggak mungkin. Tapi dengan hati, dengan kasih sayang, semua orang akan mampu nanti belajar. Nah, kemudian pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari berbagai tipe teks. Nah, jadi di sini dikatakan akurasi kamu belajar apa yang fokus untuk belajar itu yang kamu fokuskan. Misalnya hari ini pelajaran bahasa Indonesia, ya fokusnya bahasa Indonesia, materinya apa? Teks deskripsi. Ya, teks deskripsi yang kamu belajar. Jangan kamu lagi enak belajar bahasa Indonesia, aku belum siap PR matematika. Jangan kayak gitu. Tapi
pakai akal sehat kamu, fokus pada satu materi yang diajarkan oleh guru. Nah, capaiannya pembelajaran ini jelas, buku non fiksi dan fiksi. Udah pernah belajar fiksi dan non fiksi belum? Nah, ini saya tanya nih. Apa beda fiksi dan non fiksi? Kita kan udah buat kesepakatan. Kalau belajar, kalau kita berbicara satu orang berbicara, yang lain dengar. Kalau memang salah, sanggah. Oke, silakan. Silakan kamu ngomong. Apa itu fiksi? Kalau fiksi itu teks yang berdasarkan khayalan. Hayalan. Iya. Ada yang lain? Silakan. Berdasarkan imajinasi. Ya, hayalan, imajinasi. Terus ada yang lain? Kalau ini kan fiksi. Kalau non fiksi? Oke, fakta kejadian yang sebenarnya. Ada yang bisa memberikan contoh? Kalau fiksi dalam bentuk kata-kata. Ayo, ada yang bisa? Kalau non fiksi dalam bentuk kata-kata? Apa beda tadi fiksi dan non fiksi? Kalau fiksi berdasarkan imajinasi. Kalau non fiksi secara nyata. Secara nyata. Contohnya secara nyata yang kamu pelajari? Katanya kan. Saya barusan makan. Oh, saya barusan makan mie. Nyata kan? Ya. Oke, baik. Jadi apa yang kamu lakukan itu antara fiksi dan non fiksi itu nyata dan tidak nyata. Jadi kalau kita belajar tentang non fiksi berupa cerita-cerita, hayalan. Tapi kalau yang belajar tentang non fiksi tentang kejadian yang kita alami sehari-hari itu fakta ya. Nah, seperti kita membuat berita faktual, aktual, terpercaya, terkini ya. Jelas ya. Jadi arahnya tahu nggak antara fiksi dan non fiksi? Nah, kemudian di situ, ada kata-kata lagi di sini, audio visual. Pernah dengar nggak audio visual? Di mana? Stasiun televisi. Ya, oke. Dituntut berbagai aspek untuk kecerdasan itu. Yang pertama aspek apa nih? Kalau pikiran berhubungan dengan apa? Kognitif lah, berpikir. Kalau keterampilan apa? Kreatif. Kreatif, mau mengerjakan langsung ya, kemampuan ahli ya. Kalau kemampuan sosial, kecerdasan sosial, individu, terus mampu berinteraksi. Nah, sekarang kalian itu di zaman yang modern sekarang, kalian itu dituntut kecerdasan audio visual. Kamu punya HP nggak? Ya. Nonton YouTube nggak? Ya. Ya, kamu nonton gambar pekerjaan atau video? Video. Dari video itu kamu dituntut mampu memahami segala bentuk teks, segala bentuk cerita. Itulah yang dikatakan kemampuan kamu dituntut harus tadi audio visual. Dengan melihat gambar kamu bisa menceritakan apa yang kamu lihat. Nah, seperti itu. Jelas? Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini pertanyaan. Meraba berarti apa? Tangan, kulit. Nah, terus mata melihat. Terus merasakan? Oh, lidah. Udah berapa? 3. Terus dengar pakai? Nah, kalau yang mendengar berhubungan dengan aspek bahasa kan? Oke. Ayo. Bingung? Halo,
pikir. Saya kasih waktu 30 detik. Karena saya berpikir maka saya ada. Oke. Apa? Mengapa itu penting? Di mana itu kejadian yang berhubungan dengan teks deskripsi dalam kehidupan kita sehari-hari? Kapan kita merasakan tersebut? Saat menceritakan sesuatu ke teman. Kamu pernah ngobrol nggak pergi-pergi ke tempat kawan? Atau ke suatu tempat atau ke suatu daerah? Pernah. Apa yang kau lihat? Apa yang kau rasakan? Emang pergi lewat langit atau lewat jalan menemukan sesuatu pemandangan? Nah itu dia teks deskripsi. Mengapa penting bagi kita? Agar bisa mendeskripsikan sesuatu. Apa? Agar bisa mendeskripsikan sesuatu. Agar bisa mendeskripsikan sesuatu apa yang kita coba kamu nanti waktu pulang sekolah misalnya ada orang kecelakaan di depan kamu, coba kamu deskripsikan tentang kejadian tadi. Kalau kamu nggak belajar tentang deskripsi, apa kamu tahu? Enggak. Nah, jadi apa pentingnya? Karena kita mengetahui tentang proses kejadian yang sebenarnya diungkapkan lewat perasaan. Apa yang kita lihat kita rasakan. Oke, coba ayo. Apa yang ditakutkan dia masa nggak bisa? Ya, oke. Berarti apa yang dilihat digambarkan itu dalam bentuk kata-kata seolah-olah apa yang dilihat seperti diceritakan, dilukiskan ya, tempat atau suasana tertentu. Jadi suasana itu lebih berbentuk sosial ya, sosial kemasyarakatan ya, suasana yang dilihat. Oke, kemudian nomor 2 melibatkan panca indera. Panca indera penglihatan, penciuman, pengecapan, perabaan, penggambaran objek. Nah, tadi kan sudah disebutkan panca indera ada 5 tadi. Ya. Nah, coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Ini nomor 2 nih, melibatkan panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, perabaan untuk menggambarkan objek. Nah, kamu lihat sesuatu, kamu pakai panca indera kamu. Bila perlu tambah lagi yang ke-6 tadi, itu. Ya, orang yang kalau panca indera ke-6 kan orang bisa melihat setan. Kita nggak usah ke-6, 5 aja. Oke, ada yang bisa menceritakan nggak melalui pendengaran? Oke, coba kamu. Misalnya dengar apa gitu, kemudian kamu ceritakan. Oke. Saat saya sedang keluar rumah, saya menghirup udara yang sangat segar dan saya mendengarkan suara kicauan burung yang sangat lembut. Wah, mantap. Tepuk tangan dulu. Mantap. Bertujuan menggambarkan. Boleh nih tujuannya ya. Teks deskripsi isinya tujuan menggambarkan objek sehingga pendengar pakai telinga. Pendengar mana tadi? Oke. Pendengar atau pembaca seolah-olah melihat. Padahal kan kita mendengar. Ketika kita menjelaskan seolah-olah kita begitulah bentuk penjelasannya dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulisnya. Kamu bayangkan aja, padahal kan dalam bentuk teks, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk penjelasan. Tapi ketika kita jelaskan, orang yang mendengar omongan kita seolah-olah nyaman duduk di sana, merasakan enak. Nah, begitulah bentuk penjelasan. Sebelum itu kita nonton. Silakan. Tahukah teman-teman apa saja bagian tanaman yang bisa menghasilkan buah yang dapat kita konsumsi? Buah apel memiliki warna dan bentuk yang bermacam-macam. Apa yang kau lihat barusan?
Nah, pertanyaan pertama, pernah nggak kalian makan buah apel? Ini ada buah apel nih, Bapak. Ini tunggu dulu. Tadi kan ada macam-macam jenis buah apel. Nah, saya ingatkan, ini jenis apa? Berarti udah tahu ya? Buat, saya bagi kelompok ya. Oh, saya bagi kepitingnya ya. Oke. Tujuan berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema mengenal teks deskripsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasilullah Wisesa. Saya Alifa Salfadila dan anggota kelompok kami adalah Alena Putri Hairunisa, Alfi Sania Ardi, Misha Almira, dan Sitra Yastazia. Fungsi teks deskripsi adalah untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek, tempat, suasana, ataupun makhluk hidup secara terperinci, sehingga pembaca dapat melihat, merasakan, mendengar apa yang sedang dideskripsikan. Ciri-ciri dari buah apel adalah kulit buah apel berwarna merah, hijau, dan kekuning-kuningan. Sedangkan dagingnya berwarna putih. Dan juga terdapat 2-4 biji di dalam buah apel. Jika terlalu lama terkena udara atau sinar matahari, apel akan berubah menjadi warna kecoklatan dan memiliki bentuk dan jenis yang beragam dan tidak beraturan. Daun apel berbentuk lonjong dan dihiasi gerigi-gerigi kecil tepiannya. Fungsi buah apel dideskripsikan adalah agar penonton dapat mengetahui dan menganalisis manfaat, ciri-ciri, dan jenis buah apel secara jelas dan terperinci. Dari hasil diskusi kami dapat diambil kesimpulan bahwa mengenal teks deskripsi itu sangatlah penting, apalagi itu untuk mendeskripsikan suatu objek ataupun benda yang ada di sekitar kita. Itu kesimpulan dari hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kamu dari pertama nonton dengan Bapak, video nonton diskusi yang kamu diskusikan, yang kamu berdebat tadi, apa yang kamu dapatkan dari hasil belajar hari ini? Mungkin bisa bermanfaat buat diri kamu, oke? Mengenal teks deskripsi, Ya. kami juga dapat mengenal apa yang sebenarnya buah apel, karakteristiknya, apa saja kekurangannya, manfaatnya, dan kelebihannya. Mungkin kalian itu menulis secara pribadi, refleksi apa yang telah kamu pelajari. Itu lihat tuh hasil karya kalian tuh. Bedanya sama aku? Pokoknya jangan di tengah ya, di samping ya. Tuh mengambil kesimpulan dari apa yang kamu dapat dengan belajar merdeka seperti di tanpa ditekan. Terus Mengenali manfaat buah apel. manfaat buah apel. Jadi mengkonsumsi buah apel itu dapat bermanfaat bagi tubuh kita ya, terutama untuk mata, kulit, apalagi tadi? Tidak asma ya, orang yang memiliki gangguan pernapasan, kalau banyak mengkonsumsi buah apel itu dapat mencegah nafasnya bisa kembali normal ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, kita akan selawat kepada Nabi. Terima kasih puji-pujian kita hantarkan kepada junjungan kita. Sampai di sini saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pulang kita selawat dulu sekali kepada Nabi. Ayo kita selawat. Allah